Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada abad ke-11 hingga ke-13, terjadi peperangan antar umat beragama dengan tujuan memperebutkan kota Yerusalem, yang dianggap pada zaman itu sebagai kota suci. Muncul pertanyaan, apa faktor penyebab terjadinya peperangan tersebut, dan bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita cari tahu fakta sejarahnya. Dikisahkan, awal mula perang salib dapat ditelusuri dari dua faktor utama, yaitu faktor agama dan faktor politik. Mari kita bedah dua faktor ini secara lengkap, dimulai dari faktor agama, berkaitan dengan meningkatnya sentimen anti-muslim di kalangan umat Kristen, khususnya benua Eropa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perluasan wilayah kekuasaan Islam ke Eropa yang menyebabkan terjadinya peperangan antara umat Kristen dan Muslim. Perbedaan doktrin agama antara Kristen dan Islam yang dianggap oleh sebagian umat Kristen sebagai ancaman terhadap agama mereka. Persepsi bahwa umat Muslim telah melakukan penganiayaan terhadap umat Kristen di Tanah Suci. Faktor politik berkaitan dengan perebutan kekuasaan di Timur Tengah. Pada abad ke-11, dinasti Seljuk Turki menguasai wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, termasuk Tanah Suci. Hal ini menyebabkan Kaisar Romawi Timur meminta bantuan dari umat Kristen Eropa untuk mengusir dinasti Seljuk. Pada tahun 1095, Paus Urbanus VII menyerukan umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci ke Tanah Suci. Seruan ini disambut oleh berbagai kalangan, termasuk para bangsawan, ksatria dan petani. Pada tahun 1096, pasukan salib pertama berangkat dari Eropa menuju Tanah Suci. Perang Salib Pertama. Pasukan salib pertama berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099. Mereka mendirikan 4 negara Kristen di Tanah Suci, yaitu Kerajaan Yerusalem, Kepangeranan Antiochia, County Edessa, dan County Tripoli. Perang salib pertama berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 1096 hingga 1098. Perang ini berhasil merebut Yerusalem dari tangan dinasti Seljuk, tetapi juga menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap umat Muslim dan Yahudi di kota tersebut. Setelah Perang Salib Pertama, terjadi serangkaian perang salib lainnya. Perang salib ini bertujuan untuk mempertahankan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Perang Salib Kedua berlangsung dari tahun 1147 hingga 1149. Perang ini bertujuan untuk merebut kembali Edessa, yang telah direbut oleh Muslim pada tahun 1184. Perang ini berakhir dengan kekalahan pasukan salib. Perang Salib Ketiga berlangsung dari tahun 1189 hingga 1192. Perang ini bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem, yang telah direbut oleh Saladin, seorang panglima Muslim pada tahun 1187. Perang ini berakhir dengan perjanjian damai, di mana Yerusalem tetap dikuasai oleh Muslim, tetapi umat Kristen diperbolehkan untuk berziarah ke kota tersebut. Perang Salib Keempat. Perang ini awalnya bertujuan untuk merebut Yerusalem, tetapi pada akhirnya pasukan salib justru menyerang Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Perang ini menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur. Perang Salib Kelima berlangsung dari tahun 1217 hingga 1221. Perang ini bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem, tetapi berakhir dengan kekalahan pasukan salib. Perang Salib Keenam berlangsung dari tahun 1228 hingga 1229. Perang ini berhasil merebut kembali Yerusalem, tetapi hanya untuk jangka waktu singkat. Perang Salib Ketujuh berlangsung dari tahun 1248 hingga 1254. Perang ini bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem, tetapi berakhir dengan kekalahan pasukan salib. Akhir Perang Salib. Perang Salib berakhir pada abad ke-13. Perang ini tidak berhasil mencapai tujuannya, yaitu merebut kembali Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Namun, perang ini meninggalkan dampak yang signifikan terhadap sejarah Eropa dan Timur Tengah. Mari kita telusuri apa dampak dari kedua benua tersebut setelah serangkaian Perang Salib. Dampak Perang Salib terhadap Eropa: memperkuat kekuasaan Gereja Katolik Roma, meningkatkan perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah. Dapat disimpulkan bahwa Perang Salib adalah serangkaian perang yang terjadi antara umat Kristen dan Muslim selama abad ke-11 hingga ke-13. Perang ini tidak berhasil mencapai tujuannya, tetapi meninggalkan dampak yang signifikan terhadap sejarah Eropa dan Timur Tengah. Semua peperangan di bumi semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menghargai adanya perbedaan dalam beragama.